Makam dan riwayat sejarah Datu Guru Bangil Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari. Muhammad Syarwani Abdan bin Haji Muhammad Abdan bin Haji Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Solih Siam bin Haji Ahmad bin Haji Muhammad Tahir bin Haji Syamsuddin bin Saidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal dengan sebutan Guru Bangil. Dilahirkan sekitar tahun 1334 Hijriah atau 1915 Masehi, sejak kecil ia memiliki himah dan semangat yang tinggi untuk belajar ilmu agama dan sangat serius dan tekun dalam belajar sehingga sangat disayangi oleh para gurunya. Ketika ia masih berdomisili di kota Intan Martapura, ia habiskan waktunya hanya untuk belajar dan beramal. Sempat belajar kepada para ulama ternama kota Martapura, di antaranya kepada pamannya sendiri, yakni Kiai Haji Kasiful Anwar, Kadi Haji Muhammad Taha, Kiai Haji Ismail Khatib di desa Dalam Pagar dan yang lainnya. Selanjutnya setelah dewasa dan telah lulus digembleng oleh para guru di Martapura, ia bersama dengan sepupunya Muhammad Anang Sya'rani pergi menunaikan ibadah haji dan bermukim di kota Makkah sekaligus untuk melanjutkan studinya di tanah sumber pengetahuan Islam itu. Di bawah pengawasan guru sekaligus pamannya yaitu Kiai Haji Kasiful Anwar, mereka berdua belajar dengan tekunnya. Ketika mereka berdua berada di kota suci Makkah, keduanya belajar kepada para ulama yang terkenal dan berkaliber internasional, di antaranya kepada 1. As-Sayyid Amin Qutbi. 2. Syekh Umar Hamdan et-Tunisi. 3. Syekh Haji Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari. Banyak ilmu pengetahuan yang ia dapatkan, banyak pula silsilah sanad ilmu dan amal yang diperoleh dari guru-guru yang sangat luas ilmu pengetahuannya tersebut. Juga mengambil berbagai ilmu tarekat kepada syekh mursyidnya langsung pada masa itu, seperti 1. Mengambil sanad dan ijazah tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Umar Hamdan. 2. Mengambil tarekat Samaniyah ia terima sanad dan ijazahnya dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Muhammad Syarwani Abdan termasuk seorang murid utama dan paling disayang oleh Sayyid Amin Qutbi dari murid lainnya saat itu. Sehingga dalam ilmu tasawuf ia banyak belajar kepada Sayyid Amin Qutbi, maka akhirnya ia diangkat sebagai Khalifah Sayyid Amin Qutbi di negara Indonesia ini. Ketika masih mukim di kota suci Makkah, ia sempat dipercaya oleh gurunya sesekali untuk mengajar di Masjidil Haram. Banyaklah orang yang belajar kepadanya termasuk para santri yang berasal dari Indonesia, khususnya dari Kalimantan. Setelah sekian lama bermukim di tanah suci Makkah, belajar, mengajar dan selalu bergelimang di lautan ilmu, maka atas izin dan restu guru-gurunya kembalilah ia ke kampung halaman, di bumi Intan Martapura untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan ia ambil dari guru-gurunya tersebut di kota suci Makkah. Begitu pula setelah ia berada di kampung halaman waktunya hanya dihabiskan untuk mengajar, mutalaah dan beribadah. Adalah seorang ulama yang wara, tawadu, khumul, dan selalu menyembunyikan diri, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ia pernah ditawari menjadi seorang kadi di kota Martapura, namun tolak dengan lembut, ia beralasan lebih senang kemandirian dan mencurahkan perhatiannya hanya untuk mengabdi dalam dunia pendidikan agama. Adalah seorang ulama yang hafal kitab suci Al-Quran dan menguasai berbagai fan ilmu pengetahuan agama, baik syariat, tarekat dan hakikat. Ia juga seorang ulama yang tak pernah lelah dan tanpa pamrih dalam berjuang meneruskan cita-cita datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada tahun 1946 Masehi, ia bersama keluarganya berhijrah ke kota Bangil, Jawa Timur dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Karena menyadari kota Bangil bukan wilayahnya, di samping sifat ketawaduannya ia tidak mau membuka pengajian. Namun akhirnya para ulama Jawa Timur mengetahui siapa sebenarnya jati dirinya. Walaupun beliau sangat kuat menyembunyikan ilmu dan amalnya. Pada suatu hari ketika para guru dan kiai pimpinan pondok pesantren yang berada di sekitar wilayah Jawa Timur hendak menuntut ilmu agama yang mendalam kepada Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan. Kiai Hamid pun tak mau mengajarinya dan ia memberikan rekomendasi untuk belajar kepada Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan di kota Bangil.
Setelah pamitan dan mohon restu dari Kiai Hamid, mereka berangkat menuju kediaman Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan yang berada beberapa kilometer saja jaraknya dari kota Pasuruan. Kedatangan mereka di rumahnya persis waktunya ketika ia sedang mutalaah beberapa kitab yang pada waktu itu masih terbuka semua halaman kitab-kitab itu. Sebelum mereka menyampaikan masalahnya terlebih dahulu ia menanyakan kepada mereka dengan pertanyaan yang lemah lembut. Para kiai semua yang saya muliakan, apakah masalah ini yang kiai ingin tanyakan? Sambil menunjuk ke kitab yang telah ia sediakan terlebih dahulu dalam keadaan telah terbuka, semua yang hadir merasa heran dan kagum, karena semua pertanyaan yang sudah disiapkan itu telah terjawab sebelum ditanyakan sebelumnya lengkap dengan kitab-kitab sebagai dasar pengambilan dan argumentasinya. Hal seperti ini terjadi berulang kali. Maka setelah mereka yakin barulah mereka memohon agar ia bersedia mengajari mereka. Dengan izin Kiai Hamid selaku sesepuh dan pemimpin para kiai wilayah daerah itu ia akhirnya mau mengajari mereka akan berbagai ilmu pengetahuan. Sejak sekitar tahun 1970-an ia membuka pondok pesantren yang bernama Datuk Kalampayan, yaitu nama yang diambil dari nama gelar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk tafaulan kepada sang datuk. Santri yang belajar di situ kebanyakan berasal dari Kalimantan dan juga berasal dari Pulau Sumatera. Dalam memimpin pondok pesantren beliau langsung menanganinya tanpa ada bantuan yang lainnya. Sehingga ia mengajar seharian penuh dan di malam harinya pun ada pula berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan amaliyah para santri, bahkan dalam keadaan sakit pun kadang-kadang masih tetap memberikan pelajaran pada santrinya meskipun sambil berbaring. Setelah di antara anak didiknya ada yang sudah dapat dianggap mampu mengajar, maka barulah ia dibantu oleh santri yang dapat dipercaya tadi dalam memberikan pelajaran kepada santri-santri yang baru belajar dalam bidang ilmu alat atau ilmu gramatika. Dengan demikian banyak para santrinya yang menjadi orang alim dan tersebar di berbagai daerah, baik di Kalimantan, Jawa hingga Sumatera dan daerah-daerah lainnya. Adapun putranya yang dapat meneruskan jejak kelangsungan pondok pesantren itu adalah Kiai Haji Kasiful Anwar, menantu Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, Martapura. Aktivitasnya yang lain adalah menulis berbagai risalah agama, berupa pelajaran dan pedoman praktis dalam memantapkan keyakinan dan amaliyah beragama. Satu di antara risalahnya yang sangat terkenal adalah As-Sahiratus Saminah li Ahlil Istiqomah, simpanan berharga. Risalah tersebut berisi tentang masalah talqin, tahlil dan tawasul. Sungguh banyak dari para muridnya yang menjadi penerus perjuangannya dalam berdakwah maupun dalam pendidikan agama Islam, baik yang pernah mondok di pesantrennya ataupun mereka yang sesekali datang untuk belajar dan mendulang ilmu kepadanya, di antara adalah 1. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Sekumpul, Martapura, pimpinan Majelis Taklim atau Musala Ar-Raudah. 2. Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri, pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Balikpapan. 3. Kisi Haji Muhammad Syukri Unus, pimpinan Majelis Taklim Sabilal Anwar Al-Mubarak di Martapura. 4. Kiai Haji Zaini Tarsyid, pengasuh Majelis Taklim Salafus Soleh, Tunggulirang Seberang, Martapura. Selain sebagai murid Kiai Haji Zaini Tarsyid juga merupakan menantu dari Kiai Haji Syarwani Abdan yang kawin dengan salah seorang putrinya yang bernama Aluh Hadijah. 5. Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, Guru Ayan, Rantau. 6. Kiai Haji Ahmad Bekri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, Gambut. 7. Kiai Haji Syafi'i Lukman, Tulung Agung. 8. Kiai Haji Abrar Dahlan, pimpinan Pondok Pesantren di Sampit, Kalimantan Tengah. 9. Kiai Haji Muhammad Safwan Zuhri, pimpinan Pondok Pesantren Sabilut Taqwa, Handil 6, Muara Jawa, Kutai Kartanegara. 10. Dan banyak lagi tokoh-tokoh agama yang pernah menuntut ilmu kepadanya yang tersebar di pelosok negeri yang tak dapat disebutkan satu persatu. Setelah banyak mencetak santri yang menjadi orang yang berpengetahuan dan banyak pula membuat karya yang ditulis, sebagian karya tulisnya sekarang menjadi buku pedoman atau bahan rujukan dalam berbagai masalah agama,
serta pengabdiannya untuk meningkatkan ilmu dan amal para penuntut ilmu dan pencintanya, maka akhirnya lemahlah fisiknya dan lesulah jasmaninya. Tepat pada malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah atau tanggal 12 September tahun 1989 Masehi, jam 20.00 Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan berpulang ke rahmatullah di kediamannya di Jalan Kauman, Bangil, Jawa Timur dan dimakamkan di pemakaman keluarga dan para habaib berbangsa Al-Hadad di dekat makam Habib Muhammad bin Jafar Al-Hadad, di Dawur, Bangil, kurang lebih 1 kilometer dari kediamannya.